dengan membuka layar videonya dulu, semua. Silakan. Halo. Halo. Baik. Selamat sore, kakak-kakak semua. Senang sekali. Sore. Senang sekali saya bisa melihat wajah-wajah yang cerah. Alhamdulillah ini kita semua diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk kita bertemu hari ini. Mulai saya mau sedikit teknologi dulu, teknologi introduction. Silahkan, ini sedikit refresher aja buat kita ataupun yang belum, yang baru kali ini menggunakan Zoom. Jadi kalau teman-teman menggunakan laptop, di bagian bawah layar ada beberapa panel. Untuk kalau yang begitu join audionya nggak muncul, silahkan dicek yang headset ini, harusnya bentuknya mikrofon. Lalu nanti saya akan sampaikan pengaturan video on off-nya di sini panelnya. Lalu untuk, karena saya ini tadi sambil nunggu, saya udah dengar ada yang sudah saling kenal sebelumnya. Jadi silahkan perkenalkan diri, nama, dan salam sapanya silahkan di chat box. Dan nanti ketika ada pertanyaan atau komentar, silahkan bisa gunakan chat box-nya. Lalu di bagian atas, bagian layar atas kakak-kakak semua ada beberapa tombol. Ini silahkan dicoba-coba tombolnya, karena nanti akan bisa membantu apakah mau lihat semua peserta yang hadir, atau hanya mau lihat speakernya saja, atau mau hanya lihat nama saja, sesuai dengan preferensi masing-masing. Baik. Oke. Wah, hari ini full house ini kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada yang dari Medan ini. Selamat datang, Kakak Taufik. Selamat datang. Oke, Sehat baik. kan, Mbak? Alhamdulillah, ini kita baru mulai. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sarilani Wirawan. Saya dan juga ada adik Yuliani. Hari ini akan menjadi tuan rumah bagi Bapak Ibu sekalian untuk kita sore ini kita mau ngopi sore, ngopi bareng. Jadi kalau di sini kakak-kakak biasa ikut webinar, ikut kelas gitu ya. Di sini mungkin nanti agak berbeda, jadi jangan kaget, santai aja. Yang mau sambil ngopi, sambil ngemil silahkan. Cuman ya itu ya, kalau ngemil tuh nggak bisa di-share, bedanya itu aja. Kalau kita ngopi bareng di coffee shop kan kita bisa rame-rame, bisa saling comot gitu ya. Oke, nah saya dan Ade, kami ini menggagas sebuah lembaga atau agency consulting yang namanya Digdaya Selaras. Keahlian kami ada di kekhususan untuk behavior change, untuk komunikasi, kemudian juga coaching fasilitasi, terutama kami sangat tertarik pada isu-isu pembangunan. Dan karena saya dan Adik latar belakangnya datang dari LSM Lingkungan Hidup, Adik sampai saat ini masih juga fokus di sebuah LSM internasional yang bekerja untuk behavior change. Jadi ini fokus kami di Digdaya Selaras, dan kami kantornya ada di Bogor, dan sebetulnya berbangga hati karena kami salah satu organisasi yang seluruh tim inti maupun tim associate-nya adalah professional coach. Jadi ini juga salah satu dari kekuatan dari Digdaya Selaras. Nah, apa itu ngopi sore? Jadi ketika pandemi corona mulai masuk ke Indonesia, lalu kemudian mulai muncul salah satu cara untuk melandaikan penularannya adalah dengan katanya social distance gitu. Tapi saya dan Ade lalu kemudian agak gelisah ketika disebut social distance, karena sesungguhnya kan physical distance ya. Justru di saat sulit seperti ini harusnya kita mendekatkan jarak sosial, memperkuat semangat kebersamaan,
membangun gerakan sosial yang lebih kuat dengan menyiasati physical distance. Nah, ngopi sore ini adalah salah satu cara kami berkontribusi untuk kemudian mendekatkan jarak sosial ini. Jadi ini sebenarnya wadah untuk curhat, untuk mengekspresikan diri, dan juga saling mendapatkan support dari para peserta. Lalu salah satu tujuan dari ngopi sore ini juga adalah karena kita dipaksa mendadak berubah perilakunya. Yang tadinya bisa jalan-jalan, bisa sekolah, bisa ngantor, kita mendadak harus stay di rumah, mendadak harus mikir-mikir kalau mau ke pasar, mendadak harus belanja online, misalnya gitu. Nah, yang kami sadari dan kami pahami, kecepatan atau kemampuan orang untuk beradaptasi terhadap situasi baru itu beda-beda. Nah, ngopi sore ini mudah-mudahan bisa mengakselerasi proses adaptasi ini, dan juga yang sudah beradaptasi udah cepet itu bisa membantu memberikan inspirasi kepada teman-teman yang masih mikir saya gimana nih caranya gitu ya, dan teman-teman yang masih mikir saya berani nggak ya, saya nggak berani nggak ya, bisa lihat bahwa ternyata ada hal-hal yang dilakukan orang lain. Jadi mudah-mudahan ini menjadi ajang untuk sebenarnya kita kongko-kongko. Nah, karena yang untuk ngopi sore hari ini saya dan Ade berbangga hati karena ketika ngajak kerja sama Mas Yudi, narasumber kita hari ini, baru dikeluarkan 1 hari e-flyer-nya itu sudah full. Jadi karena konsepnya ngopi sore, biasanya kita hanya ada 10 peserta. Hari ini yang daftar 44 orang. Jadi mudah-mudahan kita semua tetap bisa dapat spirit ngopi-ngopi dan kongko-kongkonya hari ini. Dan karena jumlah kita hari ini cukup besar, untuk awal ini saya mau minta kerjasama kakak-kakak semua untuk menyalakan videonya dulu. Jadi 10 menit di awal dan nanti 10 menit di akhir untuk menyalakan video, audionya di mute, kecuali nanti kalau kita ngobrol-ngobrol. Lalu kemudian ketika nanti sesinya Mas Yudi atau Mas Yudi menyampaikan isi cerita hari ini, silahkan kita matikan semua video, hanya videonya Mas Yudi saja yang nyala. Nanti kita akan ada break di antara sesinya ini untuk teman-teman mau tanya langsung ataupun mau gunakan chat box-nya untuk bertanya. Nah, nanti ketika sesi bertanya, itu silahkan audio dan videonya ditampilkan, supaya kita bisa saling kenal ya di situasi saat ini. Nah, karena semua sudah menyalakan, saya juga mau menyampaikan bahwa sesi ini kita rekam dan nanti akan kita upload ke YouTube-nya di Digdaya. Saya mau minta jempol untuk teman-teman yang memberikan izin dan kesediaannya untuk direkam maupun nanti kita ambil screenshot foto. Boleh saya lihat jempol di layar? Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk jempolnya. Oke, karena ini ngopi sore, tadi sebenarnya di awal udah ada beberapa nih yang ngobrol-ngobrol tadi ya. Nah, saya sekarang mau kasih kesempatan nih buat teman-teman yang saling melihat, ternyata ada teman saya, ini namanya sapa-sapa. Syaratnya gini, silahkan buka mic-nya, lalu say hello kepada 1 orang, sebut namanya, lalu pertanyaannya nggak boleh apa kabar, pertanyaannya diganti dengan 1 kalimat terbuka. Lalu yang menjawab, jawabnya paling banyak 2 kata. Nggak boleh 1 paragraf. Ya. Oke, saya mau kasih contoh dulu. Saya mau lihat, saya mau sapa, hai Ira Safitri. Mic-nya dibuka, Ra. Saya udah lama nih nggak ketemu Ira. Hai, halo Sari. Kamu masak apa hari ini, siang ini? Aku masak pikon terus. Oh, masak pikon. Saya pikon. Oke, thank you, Ra. Ya, oke. Jadi itu contohnya. Silahkan yang mau menyapa, saya beri waktu di sini. Silahkan, dibuka mic-nya.
Itu ada Mbak Wilsa ya? Yes, Aku mau sapa Mbak Wilsa deh. silahkan. Halo orang Ternate, apa kabar? Ya Allah. Apa kabarnya diganti satu kalimat tanya yang lain, Ci? Oh iya, ya salah. Oke. Makan kue apa tadi, Kak? Di Ternate itu paling banyak kue enak. Makan kue apa hari ini, Kak Wilsa? Makan kue apam. Oh, apa? Masya Allah, Aduh. enaknya. Pengen. Pengen. Belum bisa ke Ternate ya, Ci. Beneran banget. Coba lagi Kakak Wilsa dikasih lihat di layar, kita mau lihat kue apang Ternate. Apam Ternate. Itu enak sekali loh. Itu enak sekali, Mbak Sari. Minum sama kopi enak banget. Thank you Kakak Oci, Kakak Wilsa. Satu lagi boleh, silahkan yang mau sapa. Dibuka mic-nya. Sapa narsum kita hari ini juga boleh loh. Saya lihat ada beberapa temen gengnya ini di sini. Silahkan dibuka mic-nya. Saya mau sapa Mbak Lucy. Mas Yudi mau, Kakak Yudi mau Halo. salam Mbak Lucy. Halo, sorry nggak bisa pakai video. Ah, Jelek oke. soalnya. No worries. Mbak Lucy mana kucingnya? Oh, salah ya. Sesama penggemar kucing. Pertanyaannya apa nih? Salam sapanya ke Mbak Lucy, Kak Yudi. Ya tadi, Oh, kucing mana ya? kucingnya? Baiklah, di sini kayaknya banyak penggemar kucing ini di sini. Saya bisa menandai wajah-wajah fans kucing di sini ya. Oke. Masih ada yang mau sapa-sapa? Boleh satu lagi, silahkan. Aku mau sapa Mbak Ade Silahkan. yang lagi sambil recording ya. Hai Mbak Ade. Ade di link. Halo Mbak, apa kabar? Kita ketemu lagi nih di sini. Iya, Mbak Ade sudah berapa lama Mbak WFH? Halo Mbak, apa kabar? Udah 3 minggu. Oh, dari awal ya langsung ngikutin WFH. Oke. Oke, terima kasih banyak. Udah mati gaya. Oke, mudah-mudahan sapa-sapa ini nanti teman-teman juga bisa gunakan chat box-nya, ada private message di situ kalau mau sapa-sapa. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ajak dulu, karena tadi sapa-sapanya baru beberapa orang, jadi kita baru kenal beberapa orang. Saya mau ajak kita semua untuk bisa kenalan bareng. Caranya gini, saya punya beberapa pernyataan. Jika teman-teman, saya panggil kakak-kakak semua supaya di sini kita semua sepantaran. Tidak ada senioritas, tidak ada junioritas. Semuanya kakak. Ya. Jadi saya akan bacakan beberapa pernyataan. Jika kakak-kakak setuju atau cocok. Nggak menguntungkan ya, yang muda-muda. Iya. Jadi jika kakak-kakak setuju atau sesuai dengan pernyataan itu, silahkan kakak-kakak pasang gayanya. Gayanya itu begini. Dan harus ke layar. Boleh dicoba dulu ke layar? Biar kita lihat mukanya. Oke, ya. Siap ya? Siap? Silahkan pasang gaya jika Anda sudah lebih dari 2 minggu tidak ke mall atau pusat keramaian lainnya. Oke, terima kasih. Berikutnya, pasang gaya. Jika sampai saat ini Anda sudah pernah mendengar atau bahkan sudah buat dalgona coffee.
Buat yang nggak tahu Dalgona Coffee, silahkan nanti setelah sesi ini dicari ya, apa sih Dalgona Coffee itu. Oke, berikutnya. Silahkan pasang gaya. Jika kakak Anda penasaran dengan obrolan hari ini. Thank you. Pasang gaya. Jika saat ini Anda connect dari Jabodetabek. Pasang gaya jika Anda connect dari luar Pulau Jawa. Wah, lumayan banyak banget nih yang dari luar Pulau Jawa nih. Terima kasih banyak. Oke. Pasang gaya Anda jika Anda punya pengharapan baik bahwa bersama kita kuat dan bisa melalui masa sulit ini. Terima kasih banyak. Amin, mudah-mudahan kita semua bisa melalui masa sulit ini. Dan terima kasih banyak untuk kerjasama dan partisipasinya, kita jadi tahu ya, paling tidak sekilas kita bisa tahu siapa yang dari Jawa ataupun dari luar Pulau Jawa. Nah, karena bersama kita kuat, sebelum kita sampai ke Mas Yudi, saya mau undang seorang teman saya untuk sharing inisiatif yang dilakukan oleh lembaga yang diwakilinya, yang membantu kita semua untuk jadi lebih kuat dalam menghadapi situasi sulit ini. Untuk itu saya mau undang Mas Pras dari ICF Jakarta Chapter untuk sharing. Silakan Mas Pras dibuka layar video dan audionya. Untuk teman-teman lain silahkan videonya bisa dimatikan dan di-mute. Oke, terima kasih Mbak Sari. Selamat sore kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi sehat-sehat walafiat ya. Tadi saya dengar udah ada yang minggu ketiga work from home. Dan saya sendiri sudah minggu keempat ini di work from home. Saya Muhammad Nurfani Prasetyo. Silahkan biasanya dipanggil Prasetyo. Saya sendiri adalah membership director di International Coaching Federation. Terima kasih Mbak Sari atas kesempatannya nih. Senang sekali saya bisa ketemu dengan teman-teman kakak-kakak di sini dan diizinkan untuk sharing terkait dengan salah satu program dari International Coaching Federation. Nah, apa sih program dari International Coaching Federations? Tapi sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Apa sih sebetulnya International Coaching Federation Jakarta Charter Chapter? Di sini ada Kak Irun sebagai Presiden ICF Jakarta Charter Chapter. Jadi ICF International Coaching Federations adalah satu komunitas lembaga coaching yang salah satu yang terbesar di dunia. Kalau menganalogikan begini, lebih mudahnya. Kalau kakak-kakak semua kenal sepak bola, federasinya di dunia itu namanya FIFA, gitu ya. Nah, kalau di kami International Coaching Federations. Kalau di Indonesia itu kalau bola itu PSSI. Nah, kalau kami adalah International Coaching Federation Jakarta Charter Chapter. Jadi kami adalah representatif atau perwakilan dari ICF Global. Anggotanya adalah dari alumni sekolah coaching. Ada kurang lebih 104 sampai 110 members. Dan alhamdulillah beberapa membersnya ada di sini. Jadi salah satu program kami adalah ingin mengenalkan bagaimana coaching itu berjalan. Nah, coaching itu sendiri saat ini sudah mulai menjadi tren karena banyak orang yang sudah mulai untuk ingin diajak menjadi teman berpikir, teman berbicara. Nah,
program kami yang bernama Free Coaching ini adalah inisiatif sebetulnya ini sih bukan program baru ya, karena kami sendiri sudah punya program, bukan kami, tapi dari ICF Global itu sudah memiliki program yang namanya International Coaching Week, yang seharusnya itu dilakukan di 4 April. Namun karena ini ada pandemi Corona, maka belum dapat informasi lagi update terbaru akan seperti apa, kakak nanti sifatnya online. Nah, program Free Coaching ini adalah program coaching pro bono atau coaching gratis yang diberikan kepada siapa saja. Karena salah satu alasan adalah ini di minggu pertama, minggu kedua orang WFH ini sudah mulai kelihatan panik. Sudah mulai kelihatan, apalagi sudah mulai banyak melihat korban itu sudah mulai banyak. Terus belum tahu ini, nggak pasti ini akan seperti apa. Penghasilan ada beberapa yang merasa, wah ini sudah mulai nggak kelihatan. Kondisi di mana itu panik. Nah, atas dasar itu dari mulai panik, dari mulai kepanikan masalah kesehatan, kepanikan masalah ekonomi, kepanikan situasi nih nggak jelas seperti apa. Akhirnya kami memutuskan untuk kayaknya kita perlu untuk membuat gerakan di mana kita perlu menemani mereka di posisi mental mereka saat ini. Terus kemudian siapa saja yang bisa menerima coaching ini adalah silahkan siapa saja yang memang merasa butuh teman bicara, teman ngobrol, teman berbagi. Nah, siapa yang bisa coaching di sini adalah para alumni coaching yang sudah mengikuti sertifikasi coaching di 6 sekolah coaching di Indonesia. Silahkan menghubungi para coach ya, karena memang ini sudah kami set untuk siapapun yang membaca, seperti yang sudah ditayangkan oleh Mbak Sari di sini. Siapapun akan bisa mengakses kepada coachnya yang ingin menikmati, merasakan satu sesi coaching. Tujuannya adalah kami ingin menjadi teman bicara, teman berpikir bahwa Anda tidak sendiri. Bersama, mari kita berbicara untuk sharing tentang situasi yang dihadapi. Disitulah nanti kita akan ketemu dengan yang namanya solusi. Disitulah kita akan ketemu dengan yang namanya awareness, kesadaran baru. Dengan coaching itu kita bersama-sama bahwa ternyata oh iya ada teman bicara, ada teman berpikir bersama-sama untuk menghadapi situasi. Karena memang kami tahu bahwa situasi ini tidak mudah untuk dihadapi. Itu gambaran besarnya dari program kami. Dan ini tidak ada batas waktunya sepanjang WFA ini. Begitu kakak-kakak semua itu ketemu dengan seseorang yang memposting flyer free coaching ini, silahkan untuk bisa menghubungi yang bersangkutan untuk minta free coaching. Karena ini sama sekali tidak ada bayaran, tidak ada exchange. Ini benar-benar tulus kami berikan untuk bersama kita kuat. Itu sih gambarannya Mbak Sari. Terima kasih banyak Mas Pras, teman-teman ICF Jakarta Charter Chapter dengan inisiatifnya. Insya Allah ini membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih juga Kak Irun di tengah-tengah kesibukannya hari ini menyempatkan hadir. Jadi buat teman-teman kalau lihat flyer ini tadi pesannya Mas Pras, silahkan ini adalah coach yang terakreditasi mengikuti kaidah ICF sehingga dari sisi confidentiality juga terjamin gitu ya Mas Pras ya. Betul. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan bisa diketik di chat box-nya. Ya. Untuk Mas Pras, Kak Irun terima kasih untuk waktunya. Kalau mau stay silahkan juga. Hari ini saya mau lanjutkan ke Mas Yudi. Terima kasih banyak Mas Pras, Kak Irun. Oke, terima kasih Mas Sari. Ya.